Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di Meja Yansa. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan subscribe-nya terlebih dahulu agar kita semakin semangat untuk berkarya membuat video-video berikutnya di Meja Yansa. Kali ini kue mangkok gula merah ada di channel kita. Pertama-tama potong atau iris gula merah. Hal ini dilakukan agar gula merahnya lebih cepat larut. Boleh dipotong dadu atau diiris kasar seperti ini. Setelah selesai, masukkan gula merah ke dalam panci. Ukur gula putih, masukkan ke dalam panci, masukkan garam, masukkan daun pandan yang telah dipilin atau diikat seperti ini. Santan yang saya gunakan adalah santan instan. Dicampur dengan air sehingga menghasilkan 480 ml larutan santan. Aduk sebentar agar tercampur rata. Boleh juga menggunakan santan yang biasa dibeli di pasar. Masukkan ke dalam panci. Aduk agar larutan gula ini lebih menyatu. Masak di atas api sedang. Tipsnya, sesekali diaduk agar santan tidak pecah. Pastikan larutan gula ini telah mendidih. Segera angkat dan dinginkan. Siapkan tepung beras. Ayak agar tidak ada tepung beras yang bergerindil. Siapkan juga tepung terigu. Ayak juga agar tidak ada tepung terigu ini yang bergerindil. Setelah air gula merah dingin, saring sehingga ampas yang ada pada gula merah tidak ikut serta. Masukkan tepung beras ke dalam blender. Lalu masukkan tepung terigu, masukkan ragi instan, masukkan baking powder, masukkan campuran gula merah dan santan yang telah dingin. Blender adonan hingga benar-benar halus. Dan ingat, juga sampai merata.
Setelah di blender, tutup dengan plastik wrapping atau kain serbet juga boleh. Diamkan selama 30 hingga 35 menit. Tipsnya, selalu perhatikan setiap 3 hingga 5 menit sekali pada saat proses fermentasi ini, karena adonan khawatirnya akan tumpah dari blender. Sementara itu, siapkan tutup kukusan, bungkus dengan kain serbet. Lalu siapkan kukusan. Masukkan air dan menjadi perhatiannya, ini tips berikutnya ya. Air rebusan ini tidak perlu sampai setengah, cukup sepertiga saja. Lalu siapkan kompor dan tunggu hingga mendidih. Sambil menunggu mendidih, siapkan cetakan kue mangkok. Cetakan yang digunakan di sini adalah cetakan kue mangkok yang berwarna merah. Cetakannya lebar bagian atas 5 cm dan tingginya 3 cm. Lalu adonan yang sudah didiamkan 30 hingga 35 menit di blender kembali. Proses pemblenderan ini fungsinya untuk mengurangi buih-buih yang ada, sehingga kembali ke struktur semula. Masukkan ke dalam cetakan, jangan terlalu penuh. Pada saat memasukkan ke dalam kukusan yang airnya telah mendidih ini, kelihatan adonan terlalu penuh. Tipsnya yang terpenting adalah sebelum memasukkan ke dalam cetakan, adonan blender kembali agar adonan yang mengembang kembali ke bentuk semula. Tips berikutnya yang juga terpenting adalah pada saat memasukkan ke dalam cetakan, segera masukkan ke dalam kukusan. Jangan biarkan menunggu lama. Masak selama 15 menit dan jangan buka penutup kukusan selama proses mengukus ini. Setelah 15 menit, ini dia hasilnya. Sungguh menarik bukan? Keluarkan dari kukusan satu persatu. Masak kembali hingga adonan habis. Jika proses mengukus setelah 2 kali, perhatikan air apakah berkurang. Jika ya, tambah kembali. Selanjutnya, siapkan kelapa parut yang bagian putihnya saja. Kelapa parut ini boleh digunakan, boleh tidak, tergantung selera. Kue mangkok yang tanpa kelapa ini juga bisa langsung dimakan. Masukkan garam, aduk rata. Kukus selama 15 menit. Dan setelah matang, angkat. Jika kue mangkok telah dingin, boleh dibuka dari cetakan dan siap dihidangkan. Ingat, membukanya secara perlahan agar bentuk kue ini tetap menarik. Kue mangkok gula merah ini sungguh lezat, teman-teman. Jangan lupa di-subscribe ya, segera coba membuatnya dan selamat menikmati. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.